Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu suaranya hilang. Ya, Oke, terima Wah, kasih Bu. Bapak Ibu untuk Yuk, Pak. kehadirannya di kegiatan Ada ini. siang hari ini. Kita akan Cuman emang mengikuti suaranya nggak begitu kedengeran dari Pak ini ya. untuk mempelajari budaya di Ke ruang kita aja. Suaranya jelek, Pak. kurang keras, Pak. Ada suaranya sama suara. Kurang keras. Walah, ini sudah Kurang kocok. keras dan putus-putus. Oh, ya, ya. Mungkin pengaruh sinyal, Pak. Oh, oke. Kita mendekat ke sinyal atau nanti kok. Saya, Bapak sudah tahu, Pak. Oke. Sudah tahu biasanya, Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar pembelajaran, kita mulai untuk kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang hari ini diberi kelancaran. Ada yang mau memimpin doa Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya memimpin. Brit. Pak RT. Kalau lebih agak sibuk nih, Pak. Oke, tidak apa-apa. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya bisa bergabung di kegiatan Zoom siang hari ini. Kita bersama-sama akan belajar pengimbasan. Kegiatan ini adalah pengimbasan atau sosialisasi budaya positif di sekolah. Ini adalah kegiatan dalam rangka untuk memenuhi tugas atau ruang kolaborasi dari program guru penggerak saya di Angkatan 9. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lolos di Angkatan 10, insya Allah juga akan mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi mari kita mulai. Tapi terlebih dahulu kita memperkenalkan diri supaya lebih kenal walaupun sudah kenal, guys. Tapi karena dan yang kedua adalah mohon izin Bapak Ibu kegiatan pada hari ini direkam sehingga nanti ciptanya itu milik Kementerian Pendidikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Baik, siapa yang mulai? Monggo Pak Yatmo. Perkenalkan, nama saya Yatmo, guru BK di SMA Negeri Blora. Status sudah berkeluarga, istri sampai saat ini baru 1, tapi anak sudah 3. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yatmo. Berikutnya Pak Rizky Nugroho. Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Edman Nugroho. Saya mengampu mapel informatika SMA Negeri 2 Blora. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Burit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurit Prananjaya. Di sini saya mengampu mapel matematika di SMA Negeri 2 Blora. Oke, terima Cukup. kasih Pak Burit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gurit, Berikutnya, statusnya dikasih tahu. Statusnya masih pocokan Pak ini. ya, Bisa dibawa ke sana sini, fleksibel ini. Lulus ya? berikutnya Bu Rizky Alfian. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiani, biasa dipanggil Bu Rizky. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky Alfiani. Berikutnya Bu Nuria Ika Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil Bu Yunita. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Octavia. Saya mengajar informatika di SMA 2 Blora. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Berikutnya Pak Danding. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danding Mahendra, mengajar mapel sosiologi di SMA Negeri Blora. Terima kasih. Terima kasih Pak Danding. Berikutnya Bu Siti Aminsah. Siti Aminsah. Harus Bu Arum dulu. Bu Arum belum buka mic-nya. Oh saya? Ya. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Dalu Febri Hapsari, guru dari SMA 2 Blora, mengampu mapel Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Bu Arum. Berikutnya Pak Dwi Agus. Perkenalkan, nama saya Pak Dwi Agus, mengajar PJOK di SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya adalah Bu Siti Aminsah. Halo Bu Amin, halo. Bisa di copy? Bu Susi. Tidak ada atau belum siap, langsung Bu Aminsah. Oke, silakan Bu Aminsah. Bu Susi dulu, monggo Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Susilowati. Saya mengampu mapel ekonomi di SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Siti Aminsah atau Bu Indah dulu ya. Ya, Bu Aminsah, Siti Aminsah. Halo, kontak Bu Aminsah. Roger di monitor. Bu Siti Aminsah. Ya, ini.
Bu Aminsah, halo sayang. Perkenalan Iya, Bu. Mangga Bu. maaf ini yang Putus suaranya. halo, assalamualaikum. Nama saya Siti Aminsah. Ini maaf saya ganti di laptop tadi di HP tidak ada suaranya. Oh iya, makasih. Lanjut Bu. Lanjut. Ini yang Siti Aminsah mau keluar ini. Sebentar. Belum mulai, Pak? Ya sudah, monggo Bu. Nama dan mapelnya Ibu Bu Siti Aminsah. Halo Bu Amin, bisa perkenalan dulu untuk biodata. Iya. Saya perkenalannya pakai yang ini ya, Pak. Yang Ya, enggak SMA apa-apa. Negeri 2 Blora. Nanti yang Siti Oke. Aminsah nanti saya baru keluar. Ini masih proses. Ya, Nama oke. Siti Aminsah, guru BK SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih Bapak Ibu. Seru sekali nih. Perkenalan dari berbagai macam mapel ini berkumpul menjadi satu. Kita mulai kegiatannya Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu biar suaranya tidak feedback bisa di mute untuk mic-nya. Biar tidak mendengung. Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini nanti adalah saya akan memaparkan materinya tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Kemudian dilanjut nanti adalah sesi tanya jawab. Kemudian terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu, pengimbasan budaya positif di sekolah. Ada yang mau memberikan tanggapan apa itu budaya positif? Ini pretest Bapak Ibu. Tapi tidak ada surprise-nya. Baik Bapak Ibu, untuk konsep utama modul budaya positif ini yang tampil di layar. Jadi nanti kita selama 60 menit akan belajar. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini nanti kita akan belajar 6 hal ini Bapak Ibu selama 60 menit. Ya. Jadi landasannya adalah kenapa harus ada budaya positif penerapannya di sekolah, karena ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar bahwa ada perubahan paradigma baru di pendidikan kita. Sekarang ini kita menjalankan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, penerapan disiplin di sekolah ini seperti alur bisa kita lihat bahwa disiplin positif itu dimulai dengan belajar kontrol diri.
dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita hargai, Bapak. Oleh karena itu, tujuan yang begitu mulia ini maka harus kita wujudkan. Karena kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti juga kita akan menemui Bapak Ibu belajar tentang teori motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri sendiri, dari dalam dirinya dan bukan karena paksaan atau motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sehingga ini nantinya akan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun kelas akan membentuk disiplin positif, yaitu salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi melakukan sesuatu atas dorongan individu tanpa ada paksaan maupun dorongan dari orang lain atau dari luar. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil tersebut meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disesuaikan menjadi nilai atau profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu, tindakan atau aktivitas atau pekerjaan atau sesuatu pasti ada motivasi. Sehingga motivasi itu apa? Dapat Bapak Ibu baca bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adalah definisi atau pengertian dari motivasi yang melandasi manusia untuk berperilaku. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak. Tidak, oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kira-kira Bapak Ibu tidak. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar. Tidak. Seperti memberikan
memberikan Setuju. surprise misalnya, maka dapat meningkatkan belajar anak. Bapak Ibu Bisa tidak, bisa ya. Saya tidak. Bisa Bapak tidak, Ibu, bisa ini ya. adalah pertanyaan pemahaman. Nanti kita belajar hal-hal positif dari teori, nanti akan terjawab. Hukuman ataukah penghargaan dapat mendisiplinkan siswa. Baik Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ini dilihat dari diagram alurnya. Tujuannya adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Tiga ini adalah motivasi seseorang untuk melakukan. Bisa dilihat bahwa nomor satu adalah dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Kemudian yang nomor dua juga dipengaruhi oleh motivasi eksternal dari luar. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh motivasi internal. Bisa dilihat cirinya Bapak. Jadi kalimat pertanyaannya. Yang nomor tiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah pertanyaan bersumber dari dalam sehingga disebut motivasi. Dan yang kedua, apa yang akan saya dapatkan? Ini tadi adalah motivasi eksternal, seperti halnya penghargaan atau seperti. Kemudian yang nomor satu juga sama, adalah motivasi eksternal. Bisa dilihat dari pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan apakah diberi sanksi dan lain sebagainya. Perilaku manusia kita dipengaruhi oleh adanya penghargaan seperti motivasi eksternal. Bapak Ibu, adalah selain untuk membedakan Bapak Ibu, hukuman adalah dapat dilihat identitasnya. Yang pertama adalah menyakitkan, yang kedua adalah tidak nyaman, kemudian yang ketiga adalah murid merasa takut, kemudian yang keempat adalah sifatnya memaksa, kemudian yang lima adalah murid menyembunyikan kesalahannya, dan yang keenam adalah murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu identitasnya adalah tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hubungan. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu ini biasanya memberikan ranking, peringkat. Kemudian yang berikutnya kelima adalah merampas hak untuk menghargai kreativitas. Jadi baik hukuman ataupun penghargaan keduanya adalah sama-sama berakibat tidak baik untuk perkembangan siswa. Bahkan penghargaan pun di jangka panjang akan memberikan dampak psikologis, yaitu tidak berkembangnya kreativitas. Termasuk yang sering kita lakukan Bapak Ibu adalah memberikan sistem ranking. Di kelas ada peringkat 1 sampai dengan peringkat 10 misalkan begitu ya. Padahal anak harkat martabatnya adalah mempunyai keunikan sendiri, mempunyai kecerdasan sendiri yang berbeda satu dengan individu lainnya, sehingga tidak bisa untuk diberikan sistem ranking.
Kemudian Bapak Ibu, apa perbedaan konsekuensi dan restitusi? Ini kita temui tatkala kita menemui atau mengatasi atau memberikan mahasiswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Biasanya kita temui ada konsekuensi. Sifatnya bagaimana? Yang pertama adalah konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian adalah monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus respon, kemudian keempat adalah murid menghormati peraturan, kemudian yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesadaran. Ini cara penyelesaian dengan konsekuensi dan cara penyelesaian dengan restitusi. Dan restitusi itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah murid diajak bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian murid diajak untuk fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini sesuai teori kontrol bahwa murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada yang ingin gabung Bapak Ibu sebentar ya. Saya lanjutkan. Sehingga penanganan bahwa anak-anak yang menjalani kasus di sekolah atau mengalami pelanggaran baik kedisiplinan atau kenakalan itu dikemukakan dengan teori restitusi. Bahwa murid diajak untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dapat diciri-cirikan. Dicirikan adalah yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah adanya perbaikan hubungan, kemudian adalah adanya tawaran atau bukan paksaan. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah introspeksi diri Bapak Ibu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah konsep untuk pendekatan restitusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian slide berikutnya adalah hukuman konsekuensi dan restitusi terhadap kasus murid yang tidak mengerjakan tugas. Bagaimana perbedaannya antara ketiganya ini? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Sebentar Bapak Ibu, ada interupsi sebentar. Bel. Baik Bapak Ibu, bagaimana ketiga solusi ini? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang Bapak Ibu nanti nilai sebagai yang terbaik untuk mengatasi kasus murid yang tidak mengerjakan tugas? Bisa dilihat bahwa apabila guru menerapkan hukuman, maka guru tersebut meminta murid hormat bendera selama 10 menit misalkan. Kemudian guru tersebut marah dan murid tersebut menjadi takut. Ini apabila menerapkan hukuman. Kemudian apabila guru memberikan konsekuensi. Ini guru terlihat dari guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan apabila Bapak Ibu menerapkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga bisa muncul kesadaran dari dirinya sendiri untuk kedepannya untuk tidak atau terlambat untuk mengerjakan tugas. Sehingga sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, maupun restitusi. Baik Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi apabila Bapak Ibu guru memposisikan ini ada 5 untuk menangani setiap kasus atau masalah di kelas maupun di sekolah, ini terlihat dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, Bapak Ibu berposisi sebagai manajer. Bagaimana penjabaran 5 posisi kontrol tersebut? Bapak Ibu bisa melihat di tabel berikut ini. Jadi yang di layar dilihat ada identitas gagal dan identitas berhasil dan sukses. Sehingga kalau menurut teori posisi kontrol, tahap yang kolom yang nomor 1 dan 2 yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, hendaknya lah untuk ditinggalkan Bapak Ibu karena berakibat jangka panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer inilah yang diambil. Minimal sebagai teman atau pemantau dan maksimalnya dan yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Lalu apa bedanya? Bisa dilihat dari tabel-tabel ada panduannya, yaitu apabila guru berbuat di posisi manajer misalkan ya, adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apabila dalam posisi penghukum, maka guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Beda pula dengan apabila Bapak Ibu menerapkan sebagai atau berposisi sebagai pemantau. Ini biasanya yang dilakukan adalah menghitung dan mengukur seberapa sering seorang siswa melakukan pelanggaran. Ini biasanya ditulis di buku atau di jurnal. Ini adalah posisi pemantau. Apabila dilihat dari dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya untuk posisi penghukum adalah siswa justru tidak berhenti atau siswa justru akan mengulangi kesalahan yang sama.
kemudian untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah, siswa justru akan merasa rendah diri. Dan apabila mengambil posisi teman, ini yang terjadi adalah lemah, tidak mandiri atau ketergantungan. Karena segala sesuatunya mengandalkan bantuan teman. Atau ada kalanya siswa yang akrab dengan Bapak Ibu, maka ketika siswa mengalami masalah, maka siswa tersebut akan setiap kali atau sering minta bantuan kepada Bapak Ibu. Jadi tidak tumbuh kemandiriannya. Kemudian apabila memosisikan diri sebagai pemantau, ini adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian apabila Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, akan terlihat adanya evaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti ada hubungannya dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat pernyataan-pernyataan berikut, siapakah yang sering mengatakan pernyataan-pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang kira-kira yang mengatakan atau yang sering mengatakan kalimat ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Ini kalau di posisi kontrol berarti posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Begitu, Pak. Nadanya kira-kira begitu. Emosional. Ya, berarti posisi penghukum. Atau posisi yang kedua adalah pembuat rasa kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukan. Selalu saja begitu. Pertama atau kedua, penghukum atau pemberi rasa bersalah? Penghukum. Dan kalimat adalah ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ada kalimat ayolah, ini ada rasa pelas Bapak Ibu. Berarti adalah di posisi kedua. Ya, betul. Posisi yang membuat rasa bersalah. Ya. Dan ini biasanya ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kalau masa tidak kasihan dengan Bapak Ibu, kan sudah capek-capek, kan begitu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kalimat yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya siapa yang mengatakan ini? Pemantau. Pemantau. Fungsi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah fungsi posisi manajerial. Betul, mantap ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Mesti kamu terus ini yang paling terakhir ini, mengumpulkan tugas, mengumpulkan KPR, ini mesti kamu aja yang selalu. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Penghukum mungkin. Mengambil posisi. Oke. Kita lanjut. Aduh. Ini adalah Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan murid tadi, apakah melanggar tata tertib aturan itu dapat kita identifikasi dari kebutuhan dasarnya. Jadi ada kaitannya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kelima kebutuhan dasar manusia yang di sebelah kiri ini ya. Sehingga anak atau siswa itu melakukan tindakan atau pelanggaran.
Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang selalu ingin diperoleh. Sehingga siswa atau murid yang melakukan pelanggaran ini pasti mengarah pada salah satu atau salah dua dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak. Contohnya, anak ini sering ngeblong di kantin. Berarti apa kebutuhan dasarnya yang belum tercukupi, Bapak Ibu? Sering ngeblong ini, jam pelajaran ini di kantin terus ini. Berarti ada hubungannya dengan bertahan hidup. Betul. Ini karena fungsi biologisnya menginginkan, karena lapar ini hubungannya dengan lapar, minum, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasukan rawani musuh. Ya, betul. Karena siswa melakukan sesuatu termotivasi karena terstimulus, perutnya lapar, kemudian dia melakukan sesuatu tadi, misalkan ngeblong ke kantin, ini karena dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan atau minuman. Di kebutuhan dasar ini disebut bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan contohnya di kelas ini, sehingga anak itu melakukan sesuatu yang Bapak Ibu anggap sebagai sebuah pelanggaran. Padahal anak tersebut hanya mengaktualisasikan dirinya untuk mencari kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Mencari perhatian, Pak. Ya, perhatian. Ini selalu ini objek sendiri. Kalau manggil Pak, kadang nggak sesuai dengan nama atau nama atau panggilannya. Ya betul Pak. Ini kadang malah langsung nama orang tuanya ini yang dipanggil. Ini adalah merujuk pada kebutuhannya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Bagaimana ini kita menerapkan atau melihat, mengidentifikasi murid yang haus akan penguasaan. Biasanya di kelas melakukan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Mengintimidasi teman, Pak. Ya, intimidasi atau membuli, apalagi atau melontarkan kata-kata, membuat circle-circle. Ya, ini adalah kebutuhannya akan rasa penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhannya akan kebebasan. Ini biasanya diaktualisasikan dengan siswa yang biasanya di kelas inginnya apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kalau di jam pelajaran itu selalu keluar izin setiap 10 menit ke toilet. Terus nanti keluar lagi buang sampah. Nanti 15 menit lagi izin cuci tangan. Kemudian tidak betah Pak. Tidak betah duduk di kursinya, selalu berpindah-pindah, selalu jalan-jalan, muter-muter kelas. Ini adalah kebutuhan dasar atau pengaktualisasian dirinya dari kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Ini yang paling sering banyak kita temui di hampir di setiap kelas ini. Bisa kita jumpai dengan anak-anak yang melakukan atau beraktivitas seperti apa Bapak Ibu? Kesenangan.
Mungkin main-main sendiri, Pak. Betul sekali. Main-main sendiri atau Nge-game, Pak, nge-game. nge-game, betul sekali, Pak. Nge-game, mabar, kemudian scroll, ini adalah kebutuhan Gelosoran di kelas. dasar, betul, akan kesenangan. Jadi kesenangannya ini tidak mau diganggu. Dan yang lainnya akan kesenangan, termasuk tidur. Termasuk kesenangan atau bertahan hidup, Bapak? Kenikmatan. Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Ya. Banyak ini yang tidur juga main. Jadi 3 ya. Bertahan hidup untuk kesenangan. Tidur sama mabar. Ini kesenangan juga, bertahan hidup masuk semua. Itu Bapak Ibu, dari 5 ini kira-kira kita lanjut apa ada pertanyaan ini? Kelima kebutuhan. Lanjut. Siap. Oke, kita lanjutkan ke slide. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi apakah tata tertib peraturan itu dapat mengefektifkan tindakan atau disiplin positif di kelas atau di sekolah? Ternyata menurut para ahli, karena apa Bapak Ibu, apakah tata tertib maupun aturan itu efektif untuk mengendalikan atau membentuk disiplin positif di kelas atau di sekolah? Efektif apa tidak Bapak Ibu? Nah, nanti yang apa, Pak? Dari peraturan dan tata tertib baik di kelas maupun di sekolah. Kalau Bapak Ibu memandangnya sebagai sesuatu yang efektif untuk membentuk disiplin positif di sekolah atau tidak? Harusnya efektif, Pak. Harusnya efektif. Yang lain, monggo berpendapat Bapak Ibu. Harusnya aturan, Pak. Ya, apa Pak? Tadi ada yang bicara adalah Pak Dading, silakan Pak Dading. Baik, terima kasih. Menurut saya aturan di kelas itu kadang-kadang hanya menjadi pajangan saja, sehingga efeknya malah menjadi kurang efektif. Bahkan anak-anak mungkin jarang membacanya. Seperti itu Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dading. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Pak Heri, Pak Dwi, Pak Kulit. Oke, jadi Bapak Ibu, terima kasih pendapatnya Pak Dading bahwa tata tertib maupun aturan hanya seringkali dipajang saja di dinding, tetapi tidak dilaksanakan secara maksimal. Ini kira-kira bagaimana atau mengapa Bapak? Mengapa hanya jadi pajangan saja dan malah justru semakin banyak kasus pelanggaran padahal di tatib itu sudah tertera jelas. Ini alasannya bagaimana Bapak Ibu? Karena itu Pak, karena tidak ditindaklanjuti. Oke, ya terima kasih Pak Dwi Agus. Karena tidak dilanjuti, ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Ya, terima kasih. Ada yang lain Pak? Siapa Pak Kurit mungkin? Apa Pak Heri? Apa Pak Danding lagi? Apa Pak Rizky? Apa Pak Yatmo? Mic-nya Pak. Kita sebagai pendidik ya yang notabene mengajar, mendidik dan melatih, hubungannya dengan tata tertib yang ada pada kelas kurang berlaku dengan efektif, itu kurang kebiasaan saja. Kebiasaan dalam arti yang segi, yang
yang terbaik. Biarpun 1 kali ditegur, 2 kali ditegur, ya kita selamanya harus bertindak seperti itu untuk mengurangi anak-anak yang bertindak kurang diinginkan di sekolah. Mungkin dari saya hanya itu aja Pak, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Terima kasih Pak Yatmo. Ada yang lain Bapak Ibu mau menambahi? Jadi Bapak Ibu peraturan yang ada di kelas kita itu yang sudah tertempel dengan rapi, kenapa kok hanya menjadi pajangan atau hiasan? Ini sebetulnya sudah di slide itu ada, dan tadi sudah diperjelas juga, disinggung oleh Pak Yatmo Andarbeni. Sebetulnya pengejawantahan dari motivasi intrinsik. Jadi peraturan-peraturan, aturan termasuk tata tertib adalah berasal atau termotivasi dari luar, bukan dari diri individu masing-masing siswa atau bukan merupakan kesepakatan. Sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa tata tertib itu sifatnya hanyalah sementara, bukan menjadi nilai-nilai yang mengakar pada diri individu sehingga sifatnya menjadi permanen. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada 2 kesamaan di sini. Itu ada hubungannya dengan motivasi intrinsik. Sama dengan halnya tadi tata tertib Bapak Ibu. Jadi kedua peraturan ini mengacu sebetulnya pada motivasi atau menerapkan motivasi intrinsik bahwa manfaat dari helm maupun peraturan 3M sebetulnya adalah untuk kebaikan setiap individu masing-masing. Sehingga apabila setiap individu menyadari manfaatnya, maka tanpa disuruh pun atau tanpa adanya aturan, maka mereka atau individu tersebut akan tetap menggunakan helm dan menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun otomatis menjaga jarak 1,5 meter. Ini adalah ketika terjadi pandemi dulu. Kemudian Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini bunyi-bunyi peraturan yang sering kita temui Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kemudian menggunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini apabila menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas akan berubah menjadi tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan. Ini untuk dilarang menggunakan narkoba. Kemudian berganti atau menunggu giliran, ini adalah menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian untuk peraturan jangan berlari di kelas atau koridor adalah untuk keselamatan, keamanan. Sifatnya keyakinan kelas itu adalah abstrak. Beda dengan peraturan yang lebih spesifik. Ini keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, adalah kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya di awal semester ini Bapak Ibu wali kelas ini membuat keyakinan kelas. Dulu namanya tatib atau tatib kelas berubah menjadi keyakinan kelas.
Dengan cara berdiskusi, ini adalah tahapannya, nggih, merumuskan kemudian menempel keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya masing-masing. Contoh yang sudah jadi adalah saling membantu, kemudian ibadah tepat waktu, jujur, dapat dipercaya, disiplin, kemudian peduli, kemudian saling menyayangi, kemudian menghargai guru dan teman, kemudian sopan dan santun, kemudian kebersihan sebagian dari iman. Ini adalah kalimat-kalimat dari hasil keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian biasanya ditandatangani atau dicap jempol, kemudian ditempel di kelas. Sehingga apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu bukan melanggar tata tertib, kan, tetapi melanggar keyakinan kelas. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas adalah berdoa sebelum belajar, kemudian saling menghormati, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, slide berikutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah 5 tahapnya. Sifatnya adalah satu, lebih abstrak daripada peraturan. Tadi sudah jelas ya, kalau peraturan spesifik, kalau keyakinan ini adalah abstrak sifatnya. Berupa pernyataan universal, ini yang mencakup semua elemen, ini universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif, menghilangkan kata-kata dilarang, tidak, jangan, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah masing-masing. Jadi tidak melulu kelas lain itu cocok diterapkan di kelas satunya, atau sekolah lain cocok sekolah di Jakarta cocok diterapkan di sekolah Blora. Begitu juga sebaliknya. Kemudian warga kelas semua dilibatkan untuk membentuk sebuah keyakinan kelas, keyakinan yang kemudian disepakati dan dijalankan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti tadi di awal, tujuan pembelajaran kita. Segitiga restitusi adalah upaya salah satu upaya atau strategi untuk menangani berbagai masalah penyimpangan oleh siswa. Biasanya Bapak Ibu menyebutnya pelanggaran atau ketidakdisiplinan siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Ini salah satu strategi bisa digunakan adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga tersebut seperti namanya ada bentuk segitiga. Yang pertama adalah ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang tahapan kedua adalah memvalidasi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi, keyakinan. Jadi penanganan terhadap siswa yang mengalami penyimpangan atau gangguan atau masalah bisa dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana ciri dari tahapan menstabilkan identitas? Biasanya keluar kalimat. Ini sebetulnya banyak ya. Ini hanya dicontohkan saja seorang guru yang menangani masalah siswanya. Biasanya akan menanyakan atau memberi pernyataan bahwa Nak atau Mas atau Mbak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan nada lembut dan diajak berdiskusi. Kemudian ada kalimat lainnya biasanya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga dulu malah justru lebih parah. Ini adalah contoh kalimat dalam tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah
validasi. Ini dengan menanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini biasanya akan keluar kalimat seperti itu. Dan anak akan menjawab, ya Pak, saya karena begini, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian biasanya adalah kalimat berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi terlihat dirinya anak biasa untuk berdiskusi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan. Itu Bapak Ibu, ini adalah masuk di tahapan kedua, memvalidasi kebutuhannya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sehingga apa yang dilakukan oleh siswa kemudian diproseskan dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah. Jadi dengan biasanya akan keluar kalimat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Gitu. Dan anak akan menjawab. Kalau menjawab sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing dari nilai-nilai yang sudah disepakati. Kemudian kalimat yang berikutnya yang sering muncul atau dilontarkan oleh konselornya biasanya Bapak Ibu guru akan menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini menanyakan kalimat yang menanyakan atau melanjutkan dari keyakinan kelas tersebut. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Kalau nanti masih ada waktu berkenan, ada video bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi. Ya, ini tadi sudah di penjabarannya Bapak Ibu. Tahapan-tahapan tadi, identitas yang pertama, yang kedua adalah validasi, kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Jadi 3 tahapan ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Selain kalimat tadi ada nilai-nilai yang ditanyakan, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Biasanya dijawab, saya ingin jadi anak yang menurut Bapak Ibu. Saya ingin jadi anak yang soleh solihah Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Karena ditanya, kemudian apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan, dengan dikroseskan dengan validasi tadi Bapak Ibu. Atau pelanggarannya. Dengan pelanggaran yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan keinginanmu, ingin menjadi anak seperti apa? Jadi, anak digiring untuk menemukan jawabannya sendiri dan menyadari menjadi motivasi intrinsik. Itu harapannya ke depannya akan berubah sesuai dengan keyakinannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya atau berdiskusi atau memberikan tanggapan. Baik Pak, saya masih belum begitu memahami terkait segitiga restitusi. Jadi, mungkin ada contoh konkretnya atau tadi Pak Wisnu ingin menayangkan video terkait dengan itu. Monggo Pak Wisnu mungkin ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daning. Oke, pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Apakah ada contoh video? Bapak Ibu, mari kita saksikan. Ini adalah video. Saya stop share screen dulu.
Videonya saya tarik sebentar. Tadi sudah saya siapkan, tapi kok saya close dulu. Atau mungkin aja Pak, contoh kasus saja yang pernah Pak Wisnu alami ya, untuk kalau seandainya videonya tidak. Oke, sudah bisa. Ya. Saya keraskan dulu volumenya, Pak. Ini karena pakai mic langsung dari HP, jadi suaranya kurang begitu keras. Cepat sedikit Bapak Ibu. Pas saya pause dulu. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Dali. Silakan duduk. Oke. Davi tahu mengapa Pak Wisnu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Oh iya, betul. Oh iya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Termasuk juga Pak Wisnu dulu juga begitu. Tapi setiap perbuatan pasti ada alasannya. Kira-kira Davi tahu mengapa tidak mengumpulkan tes? Saya kemarin asik bermain game karena pada saat jam sekolah guru tidak ada di kelas. Jadi saya sampai terlena bermain game. Sedangkan teman-teman saya sudah mengumpulkan tugas semua kecuali saya, Pak. Davi, kamu masih ingat keyakinan kelas kita kan? Masih, Pak. Ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Belum, Pak. Iya, kalau belum, kira-kira yang mana? Yang selalu bertanggung jawab, Pak. Ya, nah itu kamu tahu. Kemudian tentunya Davi punya solusi untuk masalah tersebut. Ya, saya ada solusi. Untuk yang pertama, saya meminta maaf karena telah tidak mengerjakan tugas dari Pak Wisnu. Dan yang kedua, saya akan mengerjakan tugas-tugas dari Pak Wisnu dan akan saya kumpulkan besok. Dan yang terakhir ketiga, saya akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan Baik, Pak Wisnu menghargai tanggung jawabmu. Sekarang Davi boleh kembali ke kelas. Ya, melanjutkan istirahat ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, persilakan ya. Oke, Davi, kamu tadi nggak ikut pelajaran olahraga ya? Iya, Pak. Tadi saya tidak ikut olahraga karena tadi saya berangkat ke sekolah buru-buru dan tidak membawa pakaian olahraga. Jadinya saya takut dimarahi sama Pak Chandra sehingga saya tidak mengikuti olahraga sekalian, Pak. Oh iya, begitu Davi ceritanya ya. Iya. Terus dulu Pak Wisnu juga pernah lupa bawa kaos. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti juga lupa. Di sini Pak Wisnu tidak ingin mencari kesalahan, tetapi mau mencari bagaimana penyelesaian masalahnya, mau mencari solusinya.
Apakah sekarang Davi tahu kalau sedang terkena masalah? Iya, Pak. Apa itu Davi? Saya tidak mengikuti pelajaran olahraga tanpa izin, Pak. Davi masih ingat dengan keyakinan keras kita? Masih, Pak. Ya, apa itu? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Saya akan membuat alarm kegiatan di HP saya agar tidak lupa membawa kaos besok. Juga saya meminta ibu saya untuk mengingatkan saya, Pak. Ya, terus ada yang lain? Ya, saya akan meminta maaf pada Pak Chandra dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Nah, sekarang Davi sudah tahu bahwa kita harus tertib sesuai kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama di kelas. Ya, Pak. Saya akan berusaha lebih tertib lagi, Pak. Baiklah, kalau begitu sekarang Davi boleh pulang. Kemudian hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Ya, Pak. Ya, Pak. Setelah kemarin melakukan kegiatan pembinaan dengan Pak Wisnu, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan diajak oleh guru untuk introspeksi diri. Saya merasa cocok dengan cara itu karena tidak dipaksa, tidak dimarahi, tidak dihukum, maupun diancam. Saya yakin dengan cara kemarin saya bisa termotivasi semakin baik lagi. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu untuk praktek penerapan segitiga restitusi di kelas atau di sekolah. Apa ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Apa sudah kepanasan ini? Sudah, Pak. Sebelum kita menutup sesi yang hari ini kita untuk merefleksi, pertanyaannya adalah apa sih yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang mau raise hand? Silakan yang raise hand, Bapak Ibu. Pak Heri, apa siapa ya? Ada yang raise hand? Baik, Pak. Pak Heri Mawon, Pak. Tadi bisa. Baik, Pak Wisnu. Tadi pengen menjelaskan tentang hukuman. Nah, apakah setiap kesalahan itu harus kita berikan hukuman, Pak? Oke, terima kasih Pak Heri. Rupanya masih pertanyaan, belum masuk ke sesi refleksi. Tidak masalah. Oke, terima kasih Pak Heri. Apakah setiap kesalahan akan harus diberi hukuman? Sesuai tadi adalah penjelasannya Pak Heri. Idealnya kita mengambil atau mengatasi setiap masalah itu, kita mengambil posisi sebagai manajer. Minimalnya adalah sebagai teman Pak Heri. Seperti tadi dibagikan itu, jadi 3 bagian terakhir sebagai teman, pemantau, dan manajer ini adalah menempati posisi yang positif. Dan posisi 2 yang samping kiri yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah hendaknya kita hindari. Karena ini dampaknya ini jangka panjang. Namanya untuk psikologis siswa kita, gitu Pak Heri. Kemudian untuk penanganan caranya adalah salah satunya dengan segitiga restitusi itu Pak Heri. Itu Pak Heri. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Heri. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau
tidak ada kita refleksi ya. Nah, ada yang mau menyampaikan apa sih yang sudah kita pelajari pada sesi Zoom kali ini Bapak Ibu? Silakan untuk raise hand. Baik, terima kasih Pak Ibu. Yang tadi saya belajar banyak hal terutama kesepakatan kelas dari sehingga sebagai seorang guru mungkin saya bisa lebih bijak di dalam menangani pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita, sehingga bisa mencari solusi yang terbaik tanpa harus menghukum atau mengintimidasi anak-anak. Karena memang kekerasan intinya bukan hanya dari siswa, kita sendiri dan ya, terima kasih Pak Danding, malah penutupan refleksinya ini luar biasa ini. Kata-kata mutiara di sana. Oke, ada yang lain Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya? Ada yang mau resen? Oh, Pak Dwi mana ini Pak Dwi? Atau Pak Gurit? Semoga kita bisa berubah Bapak Ibu, menyicil sedikit demi sedikit untuk perbaikan anak didik kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama kurang lebih 1 jam lebih beberapa menit tadi. Mari kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kali ini.